Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ana Morinda. Kita lanjutin ya sharing tentang pertimbangan apa aja sih kalau kita ingin menjadi politisi atau bergabung menjadi anggota parpol. Nah, di video yang lalu saya sudah menyarankan untuk teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah baca dulu semua ADART partai untuk kita mengetahui bagaimana peraturan ditegakkan, kebijakan-kebijakan, struktural, sistem, bahkan ideologi atau cara pandang partai itu. Nah, cocokin dong dengan diri kita, apakah ideologi, cara pandang dari partai itu udah cocok dengan kita, maka kamu bisa pilih untuk masukin salah satunya. Tapi sebelum itu kamu juga bisa tinjau IG medsos untuk melihat pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan oleh partai tersebut, sehingga kamu bisa juga sesuaikan apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan hal-hal yang ingin kamu suarakan jika nanti kamu jadi politisi atau menjadi pengurus parpol. Nah, ini yang lebih penting. Kamu harus banyak-banyak baca referensi, baca-baca dari online ataupun dari buku tentang masalah hukum, juga tentang buku-buku perundang-undangan dan aturan-aturan yang baru. Tapi ada cara yang lebih enak sebenarnya. Kamu bisa buka-buka di Google, kamu bisa buka-buka di beberapa web, beberapa blog berita ya, yang keren banget sebenarnya untuk memudahkan kamu ketika kamu memutuskan ingin masuk di partai yang mana. Sebenarnya itu ada dua. Partai itu ada yang sudah eksis lama, kita menyebutnya partai besar, dan kemudian ada partai yang baru lahir. Semua ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kamu masuk di partai yang baru lahir, kelebihannya kamu adalah menjadi pionir. Nah, di kemudian hari, kamu adalah menjadi orang-orang yang tercatat namanya sebagai orang-orang yang pertama. Kamu mendirikan, membangun struktural di bawahnya, sehingga partai itu ketika nantinya menjadi kuat, itu akan menjadi kekuatan yang besar, tidak hanya untuk partai kamu tapi untuk diri kamu juga. Nah, kamu juga harus membangun sistemnya, dan itu pengalaman yang luar biasa banget yang enggak semua politisi atau aktivis melampauinya. Nah, yang kedua, pilihan keduanya adalah kamu bergabung dengan partai-partai yang sudah eksis dan besar. Ini lebih mudah buat kamu karena strukturnya sudah terbangun, sistemnya sudah terbangun. Kamu tinggal masuk karena itu sudah cocok dengan kamu, dan kamu mengikuti pelatihan-pelatihannya. Biasanya di partai-partai besar juga mereka menyediakan sekolah-sekolah partai, pelatihan-pelatihan khusus, kaderisasi, sehingga itu akan membantu kita banget sebagai aktivis-aktivis muda, politisi-politisi muda yang ingin berkarir di dalam dunia politik. Nah, jadi walaupun kamu masuk di partai yang baru lahir ataupun kamu masuk di partai yang sudah eksis, kedua-duanya sama-sama bagus ya, tinggal kamu cocoknya yang mana. Nah, kalau menurut Detik News, ini hari ini saya ketika rekam tanggal 15 Januari ya, ada 5 partai politik yang menjelang Pilpres 2 tahun lagi di 2024 yang tetap bertengger di posisi atas. Yang pertama adalah PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, dan PKB. Kalau kita lihat sekilas, ini adalah nasionalis dan nasionalis religius rata-rata. Nah, teman-teman, ketika kita bergabung di partai-partai besar gini sebagai newbie, tentu nggak mudah juga buat kita ya. Kita harus rajin belajar dan memulai karir pasti dari nol gitu, karena di partai-partai seperti ini struktur sistem udah terbangun semua. Nah, meskipun kamu merasa kamu hebat di dunia yang lain ya, atau di karir kamu yang sekarang, tapi ketika kamu bergabung di partai-partai terutama partai-partai yang sudah eksis dan besar seperti ini, saran saya kamu mengikuti sistemnya. Dekatilah ranting, dekatilah PAC atau pengurus di kelurahan dan kecamatan. Belajarlah dari mereka, karena sebenarnya mereka tuh memiliki ilmu yang tinggi banget. Teman-teman kita yang berada sebagai pengurus ranting dan kecamatan itu justru memiliki pengetahuan lapangan yang luar biasa untuk pemetaan. Nah, kamu juga jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk belajar dari teman-teman pengurus kelurahan, pengurus kecamatan, bahkan pengurus di RW, sehingga kamu nantinya memiliki kemampuan untuk memetakan berdasarkan latihan dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman kamu yang ada di pengurusan RW, kelurahan, dan juga kecamatan. Nah, setelah itu kamu juga harus rajin-rajin baca buku undang-undang dan update, sehingga kamu tahu ketika kamu bisa saling transfer ilmu dengan teman-teman yang ada di PAC, ranting, dan kelurahan, anak ranting atau RW, juga kelurahan dan kecamatan. Tapi ada itu yang lebih penting sebenarnya.
minat kamu terhadap politik itu harus didasari dengan niat yang tulus. Nah, jadi kamu nggak bete, nggak capek ketika kamu harus berhadapan dengan teman-teman kita yang karena pembicaraan politik sebenarnya tidak di dalam ruang-ruang sidang atau di ruang-ruang resmi. Pembicaraan politik, pembicaraan kebijakan justru hadir di bawah pohon rindang, di halaman-halaman rumah warga. Di sana sebenarnya teman-teman bisa menemukan berbagai masalah yang harus disuarakan. Nah, bahkan ketika pengambilan keputusan, sidang biasanya hanya menjadi forum resmi, tetapi dengan ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya yang mewarnai nanti dalam pengambilan keputusan. So buat kamu, buat para newbie, teman-teman politisi muda, jangan pernah berhenti untuk mendapatkan ilmu dari mana aja. Dan sebagai politisi muda, jadilah orang yang respect terhadap orang lain, siapapun dia, dari manapun kalangannya, dari apapun backgroundnya. Jangan melihat berapa tinggi pendidikannya, jangan melihat penampilannya, karena batu pun, angin pun dapat menjadi media belajar bagi para politisi muda. Tetap semangat politisi muda, kita jelang 2024. Assalamualaikum.